kita coba ke pintu gerbang dari karena kita masih nunggu juru kunci, teman Sobat Cakra Panorama. Oke teman-teman ya, jadi kita coba ke sini, bahwa di sini makam dari Ratu Malang itu dikelilingi oleh benteng yang cukup besar, teman-teman. Nah, seperti ini ya, ketika kita melihat dari atas makam. Ya. Nah, di sini, di bagian sini, itu juga ada bangunan yang cukup besar, teman-teman. Oke. Nah, seperti ini, teman. Wow. Seperti benteng. Ya, ini adalah peninggalan dari Mataram kuno, teman. Oke. Mangkurat 1 ya toh, untuk bermain wayang di keraton. Terus tahu kok sindennya atau sindennya cantik, dia mau diminta sama beliau Mangkurat, tapi beliau Panjang Mas tidak mengizinkan. Selang beberapa hari lagi dia diundang lagi keraton. Sebelum bermain wayang, para pemusik atau dalang pengerawitnya itu dijamu makan minum, dan minumannya dikasih racun, sehingga semuanya meninggal di keraton dan dimakamkan di sini. Terus makam ini namanya Antakapura, yang artinya istana kematian. Gitu. Istana kematian. Iya. Pak Dito. Ya. Itu berarti di akhir cerita, katakan. Di akhir cerita dari seorang selir, Raja Amangkurat I yang dimaksud dengan Ratu Malang tadi, meninggalnya secara bersamaan dengan Karawitan, Priyogo. Kalau Ratu Malang enggak. Ratu Malang bunuh diri karena enggak mau diberi sama Amangkurat. Para dalang atau pemusik dan sindennya kan dikumpulkan jadi satu, tapi Ratu Malang disendirikan di Kaputren, enggak ikut racun. Tapi meninggalnya tetap dimakamkan di sini. Di sini. Oke. Mungkin boleh melihat monggo untuk makam dari Ratu Malang. Ratu Malang sama Dalang Panjang Mas. Dalang Panjang Mas ya. Panjang Mas. Panjang Mas. Panjang. Panjang Mas. Panjang Mas. Ini makam beliau di makam Ratu Malang. Di tengah-tengah. Jadi kakaknya ini yang mana? Yang Ratu Malang. Ratu Malang. Yang kakaknya namanya Dewi Roro Ismi. Terus mbannya Mban Kamti, terus para dayang-dayangnya. Sebentar Pak Dito, yang ini adalah kakaknya, namanya Dewi Roro Ismi. Dewi Roro Ismi. Terus yang ini Dayangnya. Dayangnya. Oke, terus Ini mbannya, pembantu utamanya. ini adalah pembantu dayangnya. utamanya, namanya Mban Kamti. Mban Kanti. Ya. Mban Kanti. Terus yang di sana Dayangnya juga. dayangnya juga. Ini para wiyogo-wiyogonya yang di bawah itu. Yang ini Sama di bawah itu. wiyogonya.
Boleh diceritakan Pak Wito kalau dari sisi ukuran begitu ya. Ini kan seperti anak-anak. Enggak, cuma nisannya aja. Mohon maaf kecil. ya. Enggak, maksudnya saya melihat secara nyatanya di sini. Kalau dari ukuran kan kecil toh, gitu. Tapi ini adalah makam para pengerawit karena apa ya? Dulu ditemukan berantakan ya, cuma buat diperkecil aja. oh gitu. Artinya bukan dalam kondisi aslinya seperti ini bentuknya, begitu ya. Udah direhab Mas, ditemukan karena udah ada leponya tadi. Nah, ini panjang. Tapi yang masih dalam kondisi ditemukan asli, ini masih utuh. Ini masih utuh Mas. Dari dulu seperti itu, Pak? Iya. boleh sedikit dilihat Pak gitu untuk ini masih kondisinya. utuh. Oh gitu ya. Oh, ini juga masih utuh. Yang direnovasi Ya itu Ratu Malang, terus ada banyak direnovasi. Terus kemana ini Pak Wiki? Itu dalang panjang Mas. Dalang panjang Mas. Kalian juga para pemusiknya kan Mas udah direnovasi banyak. Di playpol ini. Ini udah di Jadi wiyoga-wiyogonya juga dimakamkan di sini semua. Dan kematian mereka racun. racun. Ini makam beliau dalang panjang Mas, dalang Suponyono. Ini Oke. murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Kalijogo. Ada keterangan tertentu kenapa kok dalang panjang Mas yang merupakan suami sebetulnya dari Ratu Malang terpisah untuk lokasi? Kan udah diangkat sebagai permaisuri raja sama Amangkurat. Gitu ya. Berarti sudah ibaratnya sudah ratunya. Ya. Pak Cito, Ya. kondisi di sini dengan lokasinya yang berada di atas bukit, ada cerita-cerita tertentu nggak yang Nggak. berkaitan dengan mistis terutama? Ya karena di sini kan dekat dengan keratonnya Mas. Keraton dari Amangkurat I sendiri? Iya, dekat. Mungkin kalau nggak ada pohon ini kelihatan dari sini. Di daerah mana? Di Pleret. bawah. Di Pleret di bawah Sampai sana. Sekarang masih ada nggak? Sekarang buat SMP SMA. Oh, tinggal ini. Tinggal pondasi keratonnya aja. Pondasi keratonnya saja. Oke. Ya, seperti yang saya tanyakan barusan, ada nggak cerita-cerita yang berhubungan dengan mistis begitu? Ya kalau apa ya, gaibnya pasti ada tuh Mas. Penjaga-penjaga juga Ini pasti. kan jenengan kan sudah 20 tahun toh. 25 tahun. Kalau penjaganya ya, Pengalaman spiritual jenengan lah. ya kalau masih ada penjaganya pasti ada. Itu ada harimau putih, harimau lore juga ada, terus ular besar masih ada. Ular besar, Itu mengelilingi tembok benteng ini. ular naga gitu. Iya, Jadi Pak Cito melihat sendiri itu. iya. Terus sosok dari Ratu Malang yang merupakan wanita cantik sampai raja ingin menguntingnya Iya. sampai dijadikan selir dan diambil paksa katanya gitu Iya, Pak Cito. iya. Diambil paksa. Pernah nggak terlintas sosok astralnya begitu? Dimensinya dari sana memperlihatkan. Ya kalau cantiknya kalau Mas pernah lihat seperti Kareena Kapoor itu bintang film India itu. Oh, Kareena Kapoor. Ya, seperti hampir mirip seperti itu. Ya, ini sumber spiritual jenengan nggih. Iya. Jadi mungkin pemirsa ada beberapa versi begitu. Yang penting dari jenengan yang berbakti katakan menjaga makam ini muncul Seperti itu. dimensinya. Oke. Cuma kulitnya agak nggak terlalu putih. Oke. Pak Cito, Ya. mungkin dari suatu bangunan yang ini Nah, yang saat ini ada beberapa bagian yang runtuh katakan ya. Kondisi ditemukan pada waktu awal memang seperti inikah atau gimana? sudah seperti ini. Sudah runtuh seperti ini. Ini untuk ketebalan dari pagarnya ini Pak Cito? Ketebalan benteng itu 1 meter 10 cm. 1 meter 10 cm. Luasnya masih di daerah sini saja kah atau? Iya, masih di sini aja. Oke. Mungkin boleh memutar lagi Pak Cito. Di situ kan Boleh, monggo. ada semacam apa? Balai atau apa itu? Itu tempat istirahat aja Mas. Kalau hujan, bencana hujan kan bisa berteduh di situ. Oh gitu. Kalau yang di sana Pak, yang bangunan Itu Di lu- sendang mata air. sendang. Itu dulu mau buat makam Ratu Malang, tapi kan keluar air sampai sekarang nggak pernah kering. Boleh diantar Pak Cito? Boleh. Monggo. Kita ke Sendang ya.
Karena gini Pak Cito, ada beberapa artikel Ya. yang ketika di situ saya baca gitu menerangkan justru merupakan liang lahat yang belum selesai gitu. Itu liang lahat sudah selesai, tapi jenazah sampai sana airnya keluar. Dan Amangkurat menunggu selama 7 hari 7 malam tidak kering. Terus malam yang terakhir Amangkurat itu bermimpi bahwa Ratu Malang sudah berdampingan dengan beliau. Terus minta dimakamkan dekat beliau, terus dipindah sini, tapi disekat karena sudah dianggap sebagai permaisuri raja. Gitu. Yuk kita Ke Sendang. oh iya, termasuk ini Pak Cito, mohon maaf. Ini relief wayang. Saya penasaran dengan yang ini gitu. Ah. Ini sudah dari dulu. Dari dulu, Mas. Oh gitu. Jadi wayang ataupun relief wayang ini mungkin sebagai simbol begitu ya, bahwasanya di sini merupakan orang-orang dalam tokoh seni pewayangan, termasuk dalang, yogo, sinden. Oke. Ada ini teman-teman, relief wayang. Yuk kita ke Sendang yuk. Namanya Sendang apa Pak Wito? Pak Cito? Sendang Moyo. Ya. Oke. Oke, Pak. Tutup, Mas. Tutup. Oke. Luasnya berapa ini? Ini kurang lebih ya 1 hektaran ya. 1 hektar. Iya. Masya Allah. 20 tahun. 25 tahun. Enggak Pak Cito, Ayo. ini berapa? 20 tahun ya Pak Cito? 25 tahun. 25 tahun. Pak Cito dari Beragam menuju ke Sendang Moyo. Ini enggak relief wayang, Mas. Mana Pak Cito? Udah hilang semua. Oh ternyata dili di sini. Belum masih. Oh iya Tapi kan teman-teman. terkikis waktu Mas, kena panas Jadi, hujan. Dinding Jadi yang rapuh. mengelilingi kompleks pemakaman ini dipenuhi dengan relief wayang. Cuman karena termakan zaman ya Pak Termakan Cito ya? waktu saja. Oh iya, ini. Kena Iya, iya. panas, kena hujan. Ya rusak. Haus. Oh emang rek. Kena hujan. Enggak kena panas hujan kan keropos kalau batu Iya putih. betul. Kalau batu andesit ya enggak. Ada dengan batu andesit ya. Ya. Di kisaran tahun berapa Pak Cito? Tahun Dibangunnya 1665. kompleks pemakaman ini. Tahun 1665 1665. terus ditemukan tahun 1960-an. Ya, itu udah Setelah zaman kemerdekaan ya. iya. Udah apa ya? Terbengkelai beratusan tahun. Iya. Berarti ini memang benar-benar Sendang. Iya, memang untuk mau macam. Sendang terus untuk dibuat suatu makam khusus sebetulnya. Iya, dulu mau buat makam khusus Ratu Malang, tapi kan keluar air sampai sekarang nggak pernah kering. Iya. Sebetulnya Ratu Malang Mau dari dimakamkan di sini. keinginan Amengkurat I mau dimakamkan ke Di sini. sini, iya. Di sini. Karena keluar air sehingga nggak Nggak jadi. Ya. Orang Besmedi. Iya. Orang Belanda. Di belakang saya ini merupakan sebuah tembok yang cukup tinggi dan cukup besar bagi saya. Dan ini adalah era dari Mataram Islam, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu bagian dari makam Ratu Malang, yang dimana dulu Ratu Malang adalah sosok wanita cantik seperti bidadari, seperti Subhadra, Drupadi, ya teman-teman, yang direbut dari Ki Pajang Mas, yaitu dalang Ki Pajang Mas oleh Amengkurat I, teman. Ya, entah itu pada waktu itu memang kondisi yang memang benar-benar cantik ya, Ki atau Ratu Malang itu. Ular naga besar? Itu loh, yang pohon yang Radu Alas itu yang tengah itu loh. Iya, iya, 1, iya. 2, 3 yang paling sana. Oh iya, iya. Semua lingkar ini. Berarti panjang banget Pak ya? Ya, kepalanya di pintu masuk itu, sama ekornya di pintu masuk. Jadi memuntari ya? Ya, jalan Istilahnya, oh muter terus Pak? muter terus jalan itu. Enggak, dia enggak jalan.
Ularnya itu muter aja gitu ya. Ini berada di mana untuk domisili ataupun alamat lengkap di sini Pak Cito? Gunung Kelir, RT 1 RW 19, Pleret Bantul. Oke. Kenapa dinamakan Gunung Kelir Pak Cito? Karena itu ada relief wayang seperti pakliran wayang tuh Mas. Oh gitu. Jadi dinamakan Gunung Kelir karena Kan ada pakliran seperti di kelir. setiap dinding Kan ada relief wayang. ada relief wayang berkelir gitu ya. Nah, itu loh Ini kelihatan. masih loh Mas, ini masih. Loh ini loh. Ada. Relief wayang ini loh. Ya karena terkikis waktu kena hujan kena panas kan apa ya? Batunya kan keropos.